Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu nih sama kita berdua, kita punya Kasbut. Siapa? Nama aku Eka Indah Cahaya. Ini bisa follow IG ku ya. Oke, nanti di bawah ya ada IG-nya nanti kan di description kita kasih linknya buat IG-nya Mbak Eka, terus saya sendiri ya. Terus nanti juga akun-akun sosmednya Kasbut sosialnya. Kenapa kita di sini? Di sini kita mau apa ya? Istilah YouTuber. Ngorek-ngorek. Istilah YouTuber now kayak grebek ya, grebek punyanya grebek di mana? Di basecampnya Kasbut nih. Nah, karena aktivitas semua di rumah aja dulu, jadi kita grebek meskipun kita nggak di rumah aja tapi nggak apa-apa. Buat Kita kalian nih. masih aman, kita masih aman. Kita nggak kena corona, tenang, aman. Oke. Dan siapa yang kita mau korek? Nah, tungguin ya setelah ini. Jangan kemana. Oke, welcome back. Nah, udah ada siapa? Siapa? Perkenalkan. Ya, nama saya. Bentar lah. Agak keras nih, nggak apa. Oke, nama saya Rudi. Biasa dipanggil Bocel. Oke, siapa itu Mas Rudi? Mas Rudi atau Mas Bocel itu adalah sesepuh atau ketuanya dari Kasbut. Oke. Apa yang bakal kita mau tanya? Mau tanya apa dulu, Pak ya? Nah, Apa ya? ayo mulai aja. Oke, santai aja kita ngobrol santai di sini buat Iya sih. apa ya, nyari informasi, bukan nyari informasi sih, apa ya, sharing aja sih sebenarnya, sharing tentang Kasbut lah intinya itu. Dan oh ya, perlu tahu, mungkin ada yang bertanya juga kenapa ini kok agak beda, karena apa ya, biar lebih apa ya, intinya interaksi dengan teman-teman juga lebih banyak, nggak cuman ini. ya nggak cuman kita buat share perform juga, tapi kita Behind the scene lah. ya apa ya, lebih pengenalan Kasbut itu seperti apa dan aktivitas kita juga seperti apa. Oke, moga mulai. Iya. Nggak apa-apa. Santai, serius, tapi santai. Kita ngobrol santai di sini juga enak aja, nggak yang harus gimana intinya kita mau. Oke. Aku kan di sini baru toh. Masih new aku, kan aku juga pengen tahu gimana sih awal mulanya kok bisa jadi Kasbut. Dulu kan aku pernah tahu sih dari CRS itu, terus kok jadi Kasbut itu gimana ceritanya? Nah, ini dari awal mula pembentukan TRS apa langsung? Dari awal aja biar Dari perjalanannya. teman-teman juga tahu sejarahnya Kasbut seperti apa, dulunya itu gimana seperti itu. Oh ya, gini. Ya sebenarnya kan itu dulu nama Kasbut itu kan nama baru lah. Agak kencang bisa kok. Nama Kasbut itu nama baru sebenarnya. Oke. Ya belum lama lah. Dulu itu nama pertama kali yang dibentuk itu CRS, Komunitas Rockers Salatiga. Nah, setelah ada mungkin perkembangan gimana, ada problem apa, mungkin terus diganti nama Kasbut itu. Ya mungkin penjelasannya nanti kan bisa diutarakan, dijelaskan ya bisa. Ya mungkin ada pertanyaan yang gimana, Apa mungkin ya, bisa kita sharing apa ya, pengalaman panjang dari cerita, bukan apa ya, pengalaman panjang sejarah, mungkin lah sejarahnya Kasbut dari awal sampai udah berapa tahun ya, berarti 5 tahun ya sampai saat ini. Ya sekitar 5 tahun. Oke, tadi udah dibilang dari CRS. Oke, kita mereka dari langsung awal mulai dari CRS dulu lah, biar Abdul juga Ya. dari CRS itu terus Gitu. biar tahu semuanya gitu teman-teman gitu. CRS itu awal mulanya seperti apa gitu. CRS itu dibentuk dulu sebenarnya sih apa ya, dari tahun sebenarnya itu dari tahun 2013-an, tapi perkembangan itu ya melalui proses panjang lah. Yang ditetapkan 2014, tanggal 24 Maret 2014 itu terbentuk CRS. Yang saat ini juga
pakai buat ulang tahunnya Kasbut ya? Ya itu kan awal mula berdirinya kan itu 24 Maret itu. Berarti cikal bakalnya juga ya dari situ. Ya ya, kan dari situ, dari CRS itu apa ya? Mengumpulkan anggotanya itu kan dari masa CRS. Ya mungkin anggota yang dulu ikut CRS sudah hengkang apa keluar kan, mungkin mungkin yang satu ada yang udah nikah, ada yang keluar kota, kan setiap orang kan beda-beda. Berarti mungkin kesibukan masing-masing lah Ya betul. Oke, untuk dulu kan mungkin dari berapa anggota itu mungkin dulu pengumpulannya seperti apa ya di CRS itu? Apakah ada kita mungkin diundangin atau mereka gabung sendiri atau membuka apa ya? Mungkin lowongan lah untuk menarik itu atau seperti apa? Awal mula itu buat di grup di FB, komunitas rapper Salatiga. Ini dari sosmed ya? Nah, sosmed, Facebook. Nah, itu kan saya kan admin di CRS dulu itu admin CRS sama Mas Ompul. Mas Ompul. Ya, nah itu kan saya sama Mas Ompul punya apa itu tujuan bagaimana caranya CRS itu grup itu ramai. Terus saya kembangkan, saya lihat siapa yang di FB itu eksis. Di FB itu eksis, yang sering upload foto di grup Facebook CRS itu. Ya, pada masa itu langsung mungkin yang aktif itu saya japri lah Facebooknya, mungkin baru berapa orang, sekitar 7 orang. Berarti dulunya itu apa ya? Apa ya poin-poin lah istilahnya poin Ya, penting untuk membuka masa yang lebih besar. Ya, begitu. Oke. Kalau berarti perjalanan CRS itu berapa tahun ya sampai? Ya sebenarnya kan awal mula CRS kan itu 2013, tapi kan diakui berdirinya 2014. Mungkin ya kalau sekarang 2020 mungkin sekitar 6 tahunan. Kalau dari awal kan CRS. Ya, 6 tahun. Karena pergantiannya selang berapa ya? Selang setahun mungkin ya. Berganti Kasbut berarti untuk umur Kasbut sendiri baru 5 tahun sebenarnya. Baru 5 tahun. Nah, kalau kemudian dulu apa ya? Agendanya atau kesibukan kegiatan CRS itu dulunya itu seperti apa? Ya sebenarnya cuma ngobrol, ngumpul bareng, nobar, nonton bareng, pentas seni. Kalau ada jadwal pentas seni reog, jaranan itu nonton bareng. Gitu. Jadi belum sempat kayak sekarang gitu main. Wah, belum sempat kan. Ya mungkin kan belum ada planning begitu. Nah, mungkin saat itu pikirnya mungkin belum untuk kesini. Nah, belum. Pemikirannya kan dulu baru nonton bareng, jalin tali silaturahmi gitu. Oh, saling berkumpul sesama hobi lah. Nah, ya. Dan rata-rata itu kan para penonton, bukan para pelaku. Oh, jadi kebanyakan hanya yang penikmat lah. Nah, ya, gitu. Itu terus kemudian tergabung dalam satu wadah CRS itu. Nah, betul. Saat itu kelihatannya nggak salah berapa ya? Kelihatannya tuh dulu tergabung ya Facebook. Yang kelihatannya apa ya? Anggotanya kok di grup fanspage itu ribuan gitu loh. Ya, kalau di grup Facebook kan gini. Kalau Facebook kan ibaratnya cuman ada yang cari informasi jadwal, ada yang benar-benar ingin menjalin tali silaturahmi, ada kan beda-beda. Jadi kan tiap sosmed kan pasti kalau grup Facebook pasti banyak peminatnya. Berarti pada waktu itu memang Facebook lagi booming ya, ya banyak banget penikmatnya. Jadi kalau berarti saat itu fanpage itu isinya apa sih? Fanpage-nya Facebooknya CRS itu waktu itu isinya itu apa sih? Ya isinya cuman apa ya? Uploadan foto-foto pentas seni sama jadwal gitu. Sebenarnya bagus juga ya buat wadah untuk apa ya? Pelaku yang share terus berbagi informasi seperti itulah ya. Ya, kan di grup Facebook kan nggak hanya penikmat saja, tapi juga pelaku, pengamat juga ada. Karena dilihat mungkin di situ juga isinya dari sekian
pelaku kesenian, terus mungkin juga ada yang apa ya, yang jualan buat cari Ya, juga, betul. ya, bener juga. Sebenarnya Kan banyak manfaatnya. ya, dan nilai positifnya juga ya sebenarnya kalau dipakai untuk yang baik seperti itu. Oke, kita lanjut ke apa ya, obrolan setelah CRS dan ke Kasbud itu seperti apa? Ya itu kan ya mungkin ini loh, CRS kan menggunakan kata kota Salatiga, sedangkan anggota CRS nggak cuma orang Salatiga, di luar Salatiga, di Kabupaten Semarang ada, Boyolali ada, terus di Salatiga juga ada. Jadi kan nggak sepenuhnya di Salatiga, orang-orang Salatiga lah gambarnya. Berarti sebenarnya CRS itu malah lebih apa ya, menyeluruh lah ya. Nah iya kan itu kan wadah cuman buat mungkin buat cari informasi, nonton, bisa nonton bareng lewat itu info di Facebook itu. Dan kenapa memutuskan untuk berganti nama? Ya mungkin ada ya inilah problem-problem antar Berbeda pendapat, berbeda pendapat. banyak orang seperti itu. Namanya orang banyak kan pendapatnya kan beda-beda. Jadi kan untuk kedepannya kan mungkin ada tujuan yang sana. Tapi kan mungkin pas waktu itu kan dirapatkan, ketemu hasil rapat itu ya mungkin ada yang mengambil jalan sendiri-sendiri kan, itu kan pribadinya masing-masing, nggak bisa kita harus memaksa kan, nggak bisa. Nah terus apa ya, tercetus dari mana atau pikiran dari mana sehingga kok namanya itu Bisa Kasbud? Kan mungkin dari sekian banyak nama atau usulan kok bisa terus ya. Kasbud. Ya ini kan dulu mau cari surat pengesahan kan, kalau menggunakan kata kota kan sulit, apalagi kan komunitas Reoger Salatiga. Nah itu kan ada nama kotanya. Nah kita kan ke dinas dulu, kalau bisa, kalau diusahakan itu nggak pakai nama kota tuh. Makanya terus ada problem gini beda pendapat, terus membuat cari surat pengesahan itu tuh. Terus mungkin ada rapat beberapa orang lah dulu itu, malam-malam itu meluangkan waktu merangkai kata, oh ya ini isi grup itu apa. Nah terus itu komunitas seni budaya kan nggak ada nama kotanya. Terus itu saya rangkai kata-kata disingkat Kasbud, komunitas seni dan budaya itu. Di sisi lain juga mudah banget jadi Kasbud. Dan itu kan ada artinya, maksud saya kan Kasbud. Kalau istilah Jawa kesebut keceluk, kepanggil ya, nah, terpanggil seperti itu. Keceluk, kesebut. Menarik ya teman-teman. Makin penasaran ya. Oke, kita lanjut apa ya, obrolan mungkin makin berat juga ini. Biar apa ya, penasaran yang di rumah yang sekian banyak mungkin teman-teman juga masih bertanya-tanya, yang baru tahu itu Kasbud itu seperti apa dulunya kan, mungkin sedikit banyak juga masih kurang lah pengetahuannya, kita share seperti apa, kita berbagilah apa ya, seperti apa itu Kasbud itu seperti apa, karena kita juga mesti kita ada itu juga untuk kalian kak, intinya untuk menghibur kalian dan juga menghibur saya. Oke, terus awal mula untuk bisa menjadikan ini sebuah apa ya, dari komunitas terus menjadi sebuah paguyuban kesenian yang menampilkan sebuah tari gitu, karena yang dulunya dari awal cuma selain ubiang-ubiung terus bisa jadi seperti ini. Ya itu kan dari hasil dari kopdar teman-teman anggota semua. Nah itu kan rata-rata yang ikut anggota itu kan penonton, bukan pelaku. Rata-rata kan yang paling banyak kan penonton. Jadi penonton
penonton itu pengen tahu rasanya, oh jadi pelaku ini gimana rasanya, terus ini gimana rasanya. Nah itu timbul sebuah ide, ingin buat paguyuban, pengen buat tarian. Ya alhamdulillah tariannya sampai saat ini makin berkembang. Berarti ada itu karena memang muncul apa ya, rasa ketertarikan dari seorang penonton untuk merasakan jadi seorang penari. Ya sebenarnya kan itu, sebenarnya dari awal kan dulu kan itu. Seperti itu. Ya. Yang ibaratnya mereka cuma nonton dan mereka punya niat tapi nggak ada tempat, terus kasbut ibaratnya memadai Menampung. menampung. Nah, menampung gitu. Ada lagi tanya Mungkin gimana ya, suka dukanya sama anggota itu gimana? Ya kalau sukanya gini, kalau suka itu pas posisi ada acara pentas job, pas latihan kita bisa berkumpul bersama, bercanda bareng-bareng. Terus pas pentas kita bisa meluapkan apa ya, kepuasannya diri lah. Oh rasane Ekspresi diri. pelaku seni iki kok ngene iki terus jebul rasane. Nah, tuh. Nah, ya kalau dukanya ya banyak sih. Kalau dukanya karena suka dan duka memang selalu berdampingan ya. Iya sih. dukanya itu kalau masalah pendanaan ke masalahnya kan kalau kasbut kan mandiri. Itu yang mandiri ya pengen apa-apa urunan iuran. Yang jelas itu. Terus nggak ada, ibaratnya kalau pengen buat tarian nggak ada pelatihnya, Yes. jadi mengutak-utak sendiri. Oh ya berarti berarti kasbut itu memang nggak ada pelatihnya atau Iya. memang mandiri atau Ya tidak? sebenarnya kan gini, otodidak. Sebenarnya otodidak juga. Kadang kan kita setiap anggota punya pemikiran, oh iya pengen tarian seperti di tempat sana, pengen tarian di tempat sana. Nah diekspresikan di kasbut ini. Saling sharing ya berarti ya. Iya, jadi nggak harus sama plek sama tiap paguyuban sana kan enggak. Oh iya, kebanyakan kan sebuah kesenian itu dari suatu daerah ya. Suatu mungkin ada dusun punya ini kesenian ini. Kalau ini maksudnya apa ya? Apakah sebuah dusun atau gimana ini sebenarnya? Nah kalau ini kan gini, sebenarnya kan kalau kasebut saya bawa ke dusun Mentes ini ya, kan sekarang kan basecampnya sini, Mentes ini. Nah kan saya kan berpikirnya gini, kalau di dusun Mentes kan nggak ada kesenian. Jadi kalau nggak ada kesenian kan ibaratnya nggak ada kecemburuan sosial antar kesenian kan. Mungkin kalau mungkin di tempatnya jenengan ada kesenian, terus kasebut basecampnya di tempatnya jenengan, mesti kan ada konflik tuh. Iya. Nah gitu. Jadi saya punya berpikiran kan daripada nanti ada konflik dengan paguyuban setempat kan di Mentes ini kan nggak ada. Jadi saya bawa ke sini buat surat pengesahan di Kabupaten Semarang dan alhamdulillah kasebut punya idagem. Nah surat pengesahan dari Dinas Kabupaten Semarang. Lalu untuk tanggapan masyarakat sendiri untuk kesenian itu seperti apa ya? Maksudnya masyarakat sekitar yang sekitar sini lah basecampnya. Ya sebenarnya ya gimana sih ya, itu kalau masyarakat sini sebenarnya oke saja. Pada warga sini juga ada yang ikut jadi anggota. Ini juga lagi proses pengembangan, pengen yang cewek-cewek putri-putri lah pengen buat kreasi. Memadai juga untuk mengekspresikan juga ya. Ya iyalah. Oke. Kalau sedangkan untuk Mas di sendiri udah berapa tahun ya berkecimpung untuk di dunia kesenian ini? Ya mungkin dari aku lulus SMA mungkin. Dari SMA ya? Ya mungkin. Cukup lama ya. Ya, Itu udah sekitar kita- kan. Pokoknya saya itu keluar dari SMA itu 2006. 2006 berarti Berapa tahun? cukup lama lah.
2006. Cukup lama lah. Iya. Ya itu kan awal mulanya itu saya itu dari apa? Ikut paguyuban ya, ikut di tempatnya orang. Bukan bukan sini. Jadi itu saya ikut di Prican ABC belakang zona musik di kediamannya almarhum Bapak Subadi. Itu guru pertama saya yang sampai saat ini yang masih saya anggap sebagai guru. Awal mula yang mengenalkan kesenian kan Bapak Subadi almarhum itu. Sepuhnya ya. Ya sekaligus dulu kalau masih Sugeng dulu kan sesepuh sini juga. Iya, memang masih terus mengayomi lah ya. Iya. Seperti itu. Terus ini dari sekian tuh dari grup sana terus pindah komunitas ini terus akhirnya sampai di Kasbut itu awal mulanya maksudnya motivasinya tuh apa kok bisa terus berpikirnya sampai bisa bentuk Kasbut, bentuk kesenian ini dari sekian mungkin jangan dulu mungkin ada band atau apalah yang banyak lainnya kok terus berhenti di kesenian. Ya yang jelas gini kan ini kan kesenian jaranan reok ya kalau istilah reok Jawa Timur lah jaranan udah lupa lah kalau daerah sini itu kan warisan leluhur kita sebagai anak muda ibaratnya eman-eman lah kesenian warisan leluhur kalau sampai punah sebisa mungkin kita masih muda kita uri-uri lah kebudayaan Jawa jangan sampai hilang ditelan zaman. Ya itu pesan juga buat teman-teman seumuran yang masih muda atau punya adik-adiknya jangan malu untuk melestarikan kesenian kita masing-masing. Ini punya kita kok. Maksudnya kalau bukan kalian tuh siapa lagi gitu. Nanti kita kalau ada apa-apa nanti diklaim negara luar baru protes dan kalian sendiri nggak mau melestarikannya. Percuma kan kalau kalian cuma bisa omong doang tapi nggak bisa buktikan apa-apa kan juga percuma gitu. Nah, seperti itu. Pesannya cuma itu melestarikan. Nanti kalau nggak diteruskan habis apa yang mau kita turun ke anak cucu kita kan seperti itu. Iya. Oke. Ya ada tanya lagi mungkin ya interaktif. Mungkin apa ya? Oke, Mas. Kita santai aja ngobrol lebih enak kan. Ayo. Ini kayaknya jadi satu malu-malu ini sih. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Terus berarti dari tadi udah di awal singgung CRS 6 tahun, Kasbut 1 tahun cukup lama. Dari sekian tahun itu perkembangan apa sih yang udah ada di Kasbut? Ya kalau dulu di CRS itu ya di CRS itu tariannya baru cuman ada 2 tarian dulu tarian warok sendewere sama masal kreasi ini udah lumping. Nah itu dulu tarian 2 itu buat sendiri atau mungkin ada yang latih atau gimana? Ya itu apa ya latihannya ya kita bareng-bareng pemikiran bareng-bareng dikumpulkan jadi satu jadi sebuah tarian itu 2 tarian itu buatnya 3 bulan dari aransemen musiknya dari gerakannya sampai seperti ini ya 3 bulan. Tiap hari, tiap minggu latihan. Berarti terhitung waktu itu cukup niatnya besar banget gitu ya? Ya iya, memang itu kan antusias dari kita dulu sebagai penonton itu. Penonton kan antusias pengen jadi pelaku. Rasanya gimana? Begitu aslinya. Seperti itu berarti punya 2 tangan itu berarti cikal bakal juga dari iya, cikal bakal juga. Dan masih ya sampai ini dipertahankan ya? Alhamdulillah masih. Berarti yang 2 tarian itu meskipun tetap ada lah bermunculan tarian-tarian yang lain kan? Ya ada, itu kan perkembangan zaman. Mosok tariannya cuma 2 itu aja. Ya. Kita kan niatnya nguri-nguri budaya. Harus kedepannya lebih bagus. Kesan menarik atau apa
yang menyenangkan selama di Kasbut itu apa? Yang kita tahu, yang jelas kesannya gini, kita tahu arti kata seduluran kekancan. Oh, kekancan seduluran karo kono-kono rasane kaya ngene. Kenikmatan tersendiri lah pada intinya. Kita bisa kenal orang sana, orang sana, orang sana, orang sana yang dari dan dulunya kita tidak kenal. Lewat nganu grup ini kan sebut ini kan kita bisa saling kenal. Pengalaman yang paling berkesan selama ya nggak cuma di Kasbut sih Mas Teh, selama di dunia inilah, dunia Ya, kesenian kesenian. ini tuh apa? Ya, Yang apa ya? paling berkesan lah. Ya mungkin terngiat sampai dari selama hidup lah Yang jelas perjuangan perjuangannya. sampai sedemikian ini ya belum besar lah, yang jelas masih tahap belajar semua kan, tapi perjuangannya indah untuk dikenang, sakit untuk diulang, yang jelas Dan itu. sulit untuk dilupakan. Nah, sulit dilupakan, betul sekali. Terus ada apa ya pesan untuk teman-teman apa ya, teman-teman sepelaku seni atau teman-teman anggota, atau harapan Kasbut sendiri tuh kedepannya seperti apa? Ya cuman saya tuh ya sebagai makhluk biasa ya, yang saya juga mungkin apa ya, soal pendidikan kan ya kurang. Nah, masalahnya kan gini, yang jelas pada intinya satu, apa, kalau memang mau jadi pelaku seni, jadilah pelaku seni yang terhormat. Di seni itu enggak, ibaratnya gini, di seni itu enggak cari ketenaran, enggak cari apa ya, pengen dipuji lah sama orang. Kita niatnya nguri-nguri budaya Jawi. Kalau tenar terkenal itu bonus, jadi nggak perlulah dicari ketenaran pengen tenar, pengen terkenal, gini, percuma. Orang itu sudah bisa menilai, oh ya ini benar-benar pelaku, ini benar-benar cuman ingin tenar, ya gitu aslinya, pada dasarnya intinya itu. Mungkin terakhir ya, akan sampai kapan terus melestarikan, atau mungkin ada batas usia untuk istirahat atau seperti apa? Ya mungkin selama kita masih bisa berjuang bersama untuk kedepannya, ya enggak akan terus berusaha bagaimana mengikuti zaman, terus berkembang, terus ya, berusaha, terus belajar. Oke. belajar karena di dunia ini nggak ada yang otomatis pinter, otomatis jos, kan orang iso. Oke, jadi seperti itu cerita. Sebenarnya panjang, cuman kita lebih mensingkatkan. Kalau nanti kita panjang lagi mungkin panjang lagi, nggak tahu sampai jam berapa. Semalam selesai. Karena ini ada memang cerita panjang, jadi mungkin seperti itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lain nanti bisa di kolom komentar, pertanyaan kita akan sambung lagi. Dan kita juga akan mungkin nggak cuma dari ketuanya, nanti mungkin kita akan keliling lagi, mungkin ada anggota atau beberapa teman lain yang akan kita korek. Jadi support channel kita, dan caranya like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk membangun kita lagi. Makasih, sampai jumpa di video berikutnya. Makasih. Sekian. Makasih. Dadah.